ketika seseorang itu sakit terus sampai habis lebaran terus, maksudnya tidak mungkin untuk berpuasa semisal. Nah, sampai dia meninggal, nah, yang seperti itu tidak perlu dibayar fidyah, karena dia tidak berdosa. Tapi ketika dia pas hari puasanya itu sakit, terus habis lebaran sembuh beberapa hari gitu, nah habis itu meninggal belum sempat mengqodhoinya, maka dia nanti wajib dibayarkan fidyah bagi orang yang menjadi tanggungannya ataupun walinya. Wa huwa utawi mut iku ritlin wasala wasul iku ritlin wasalasin bil Baghdadi, sakatine sepertelune Baghdad. 1 liter seperti 1 liter sepertiga 1 liter, 1 liter tambah sepertiga, hitungannya orang Baghdad Irak cara penake ning kene ya 3 kilo beras gitu lah setiap hari. Insya Allah nanti ya silahkan dibuka lagi, bisa di-browsing, bisa di kitab juga bisa. 1 mut itu berapa kilo gitu. Wa huwa utawi ritel iku bil kaili takaran nisfu qathi misriyin, separone wadahe wong bangsa Mesir. Wa ma utawi kaul zakara kang wis nutur ing ma, zakarahu kang wis nutur ing ma sopal musanifu ke musnab, huwa hiya ma iku al qaulu qaul al jadidu kang anyar. Dan qaul ini adalah qaul jadid, qaul barunya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Wal qadim, sedangkan menurut qaul qadim ketika beliau di Baghdad ya qadim ini. Insyaallah layata iku layata ayanu ora tertentu apa al itamu aweh panganan, bal ya juzu balik wenang lil wali kedue maring wali aidun halih maneh apa ayasuma yen to poso sapa wali anhu saking dadi gantine mut. Tapi kalau menurut qaul qadim, qaul yang sudah lama, carane qaul qadimnya Imam Syafi'i yang lama itu boleh bagi wali untuk mengqodhoi puasanya orang yang menjadi tanggungannya, semisal ayah, anak ataupun kakeknya. Saya niat puasa mengqodhoi puasanya mbah saya, ayah saya, anak saya, insyaallah itu menurut qaul qadim. Tapi yang kita sing paling mudah ya pakai qaul jadid, dibayar 1 mut itu 3 kilo. Bal yusanu balik den sunahake apa dalika mengkono mau kama kaya keterangan fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab. Wa sawabalan benerake sapa Nawawi fi raudhati ing dalam kitab Raudhah al jazma ing mantep bil qadimi kelawan kaul qadim. Tetapi hal tersebut itu sunnah seperti yang ada di syarahnya kitab muhadzab. Dan hal ini sesuai dengan pendapatnya Imam Nawawi di kitab Raudhah, dan itu menurut versi qaul qadim, maksudnya membayar dengan puasa. Jadi intinya gimana? Ketika ada seseorang meninggal di bulan suci Ramadan, dia tidak ketika seseorang itu meninggal dan dia masih ada tanggungan puasa Ramadan, entah itu karena sakit ataupun yang lainnya, sampai semisal kalau sakit itu sakitnya itu terus nggak berhenti sampai dia meninggal, maka yang seperti itu tidak perlu dibayar fidyah ataupun tidak perlu diqodhoni bagi wali. Tapi kalau sakitnya itu semisal sembuh setelah hari raya tapi belum sempat diqodhoni, maka nanti si wali hendaknya membayar fidyah untuk 1 hari 1 mut 3 kilo, ataupun kalau itu menurut qaul jadid. Kalau menurut qaul qadim bisa dilakukan dengan mengqodhoi puasa yang dilakukan oleh walinya, entah itu suami, anak ataupun yang lainnya. Saya niat mengqodhoi puasa anak saya yang ditinggalkan ketika dia dalam keadaan sakit, itu juga bisa-bisa saja.
Tapi hukum yang seperti itu bal yusanu, itu disunahkan, sunnah saja. Jadi ya hendaknya dibayarkan ben ngenteng nih, semisal tanggungannya orang tua kita nanti di akhirat ya lebih ringan. Nah, jadi insya Allah seperti itu. Jadi dari sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kafarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang harinya bulan suci Ramadan, dan orang yang meninggal tapi dia belum mengqadai puasanya, insya Allah saya buka mulai dari sini. Ada yang ditanyakan silahkan, kalau belum ada bisa disimpan dulu, saya lanjutkan juga bisa. Ada yang tanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya dari Sidoarjo. Oke. Mau bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang secara tidak sengaja menelan air saat berwudu di bulan Ramadan? Apakah perbuatan tersebut membatalkan puasa? Mau minta tolong sebutkan dalilnya Ustadz. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih pertanyaan dari Mbak Cahaya Sidoarjo. Apakah puasanya orang yang tidak sengaja menelan air di bulan suci Ramadan itu batal? Nggih, Ustaz. Nah, seperti itu. Entah itu dia berkumur ataupun dalam keadaan wudhu ataupun yang lain. Nah, jadi hukum orang yang menelan air tanpa sengaja itu tidak batal. Jadi puasa kita itu terus enggak batal. Nah, jadi gini, karena rumusannya apa? Rumusannya itu dari kemarin adalah hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu di lambung ataupun otak dengan sengaja. Lah tetapi ketika tidak dilakukan dengan sengaja, ora sengaja, lah itu nanti puasanya mutlak tidak batal. Atau semisal gini, kita wudu berkumur, itu hukumnya itu makruh ya. Nah, itu nanti semisal kita kok tidak sengaja tertelan airnya, itu tidak batal. Yang penting apa? Tujuan kita yang pertama itu cuma berkumur. Tapi kalau tujuan kita itu untuk memasukkan air, yaitu nanti beda lagi. Berarti dia itu dihitung sengaja memasukkan sesuatu di lambungnya dengan dialasi, semisal berkumur dalam keadaan wudhu. Tapi ketika kita itu berkumurnya itu cuma niat untuk berkumur saja, nah, itu nanti tidak sampai membatalkan wudhu ketika airnya itu tidak sengaja masuk. Jadi dalilnya ya seperti itu, diambil dari rumusan awalnya. Apapun yang kita lakukan, bahkan hubungan suami istri, itu nanti ketika tidak dilakukan dengan sengaja, ya kita tidak perlu membayar kafarat, semisal lupa, semisal ngelindur, ataupun yang lainnya, dipaksa, itu tidak batal. Karena kalau kita Arba'in Nawawi, ya, 3 hal yang tidak bisa mempengaruhi ibadah kita, maksudnya tidak berdampak, itu adalah ketika seseorang itu lupa, tidak tahu, dan dipaksa, tidak sengaja maksudnya. Nah, itu nanti tidak apa-apa. Semisal sampean kok dipaksa minum makan babi, dipaksa, lek ora makan kamu akan saya bunuh semisal. Lah itu nanti itu kita tidak berdosa sama sekali, yang berdosa adalah orang yang memaksanya. Atau kita dalam keadaan puasa dipaksa, ngombe yo, lek enggak ngombe nanti kamu saya aniaya semisal. Lah itu nanti enggak batal, yang berdosa adalah orang yang memaksa. Ataupun kita tidak tahu, semisal kita tahu puasa itu wajib tapi enggak tahu lek minum juga membatalkan puasa, enggak tahu, lah itu nanti kita minum ya enggak batal. Tapi ketika kita sudah diajari dari kecil bahwa puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka ya itu sudah menjadi batasan kita. Ketika kita sudah tahu kok memasukkan air dengan sengaja, maka puasa kita batal dan wajib diqodoi. Nah, dikembalikan lagi
ketika kita